Banyak pihak yang meragukan dari hasil tes DNA yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan, dan anaknya Ibu Elisna. Bagi saya tidak ada masalah terhadap keraguan itu. Dan andai kata ada pihak yang akan membawa ke lab lain di dalam dan di luar negeri terhadap keluarga tersebut, dengan senang hati saya mempersilahkan. Ya, kalau mau jadi Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, jangan ngeblunder. Kenapa? Hitung angka kelahiran dari 1960 ke 1997. Pak Deddy Mulyadi harus mengetahui itu. Tes DNA yang macam apa yang begini? Tes DNA-nya udah 99%. Kalau 99,9 berarti selesai. Kang Deddy Mulyadi, hasil kepentingan DNA itu nggak penting Pak Deddy Mulyadi, karena belum dipakai ke penyidikan atau hukum, karena daftar 3 DPO belum kedapatan. Andai kata Anda bisa menunjukkan bahwa ini adalah anak Ibu Ayu, anak Bupati Cirebon, ya kan? Anak Bupati Cirebon, kemudian Anda bisa membawa Ibu Ayunya ke saya, dipertemukan dengan ini dan dites bareng DNA secara bersama, dan terbukti anak ini adalah anak Bupati Cirebon, berasal dari istri Ibu Ayu orang Cianjur, saya kasih Anda 300 juta. Andai kata Anda bisa menunjukkan bahwa ini adalah anak Ibu Ayu, anak Bupati Cirebon, ya kan? Anak Bupati Cirebon, kemudian Anda bisa membawa Ibu Ayunya ke saya, dipertemukan dengan ini dan dites bareng DNA secara bersama, dan terbukti anak ini adalah anak Bupati Cirebon, berasal dari istri Ibu Ayu orang Cianjur, saya kasih Anda 300 juta. Bener tuh Pak? Kudu gitu. Saya kasih 300 juta, saya kasih. Lumayan lah, jual sawah aing tah. Dari mana Kang Deddy 300 juta? Ah, sawah lega keneh, jual ku aing. Nah, jadi apa kemarin yang diperiksa, jelasin oleh Bapak tes DNA? Satu. Ini Pak, lendir di dalam ini. Lendir? Ada liur di dalam. Dahi dulu. Dahi tidak diperiksa. Tidak. Air liur. Air liur. Di dalam mulut. Terus itu yang diambil adalah air liur di dalam mulut. Itu aja. Tidak diambil apapun. Tidak ya, air liur di dalam mulut. Itu yang menjadi dasar tes DNA. Tidak diambil darah kan? Tidak diambil kencing Pak. Karena banyak yang mau data DNA can pernah DNA. Saya aja belum pernah DNA, baru Bapak. Jujur aja, Bapak yang udah DNA saya belum pernah. Diambil air liur saja di dalam pipi di dalam ini, diambil air liurnya. Kemudian bahkan kita karena takut katanya tidak boleh ketahuan tempatnya segala macam, saya tidak memposting loh. Saya tidak memposting jeda waktu dari mulai hari Senin pemeriksaan sampai hari Jumat pengambilan. Saya tidak mempostingnya. Tujuannya adalah agar tidak ada isu nanti ada orang yang datang ke situ kemudian menukar. Ya punya. Yang jelas Ibu hari ini masih udah kerja belum? Nah sekarang saran saya ke Ibu adalah perbaiki. Nah yang dibikin ribut kemarin itu diantaranya Ibu ini lahir hari apa? Hari apa? Ibu salah ngajawab, dia salah ngajawab. Rame deui. Ya memang aturan nek salah ngajawab kumaha? Lahirna teh dicatetkeun, indungna ngaler bapana ngidul. Budak hirup ge untung atuh. Ya ini kelemahan lama lah, nggak apa-apa. Tetapi kan yang paling penting bukti ilmiah. Bukti ilmiah kan nggak bisa dibantah. Kalau nggak percaya terhadap bukti ilmiah ini, silahkan membawa ke bukti ilmiah lain. Kan gitu loh Pak. Nah sekarang Ibu urus atau KTP, nah gimana caranya Ibu ngurus KTP? Ibu mau jadi warga Palembang, mau jadi warga Cianjur, saya nanya. Bagaimana Ibu cara Ibu bisa menjadi warga Palembang, warga Cianjur? Harus pulang dulu. Pulang dulu. Ibu harus ngambilnya kemana? Bikin keterangannya di mana? Di mana Palembang? Bikin keterangan. Langsung buat surat pindah. Surat pindah. Jadi Ibu harus ke Palembang. Iya. Bikin surat pindah ke desa. Ke desa sama ke Ibu sudah terdaftar dalam IKTP nggak di kependudukan? Sudah. Di sana.
Oke, Sudah. nanti saya bantu ya Bu ya. Saya bantu mekanismenya agar Ibu bisa mendapat surat pindah dari Palembang ke sini. Saya akan menghubungi Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten mana Ibu di Palembang? Kabupaten Lahat, Kabupaten Lahat. Kecamatan apa? Pagar Agung, Kecamatan Pager Pagar Agung, Agung. Desa Pagar Agung. Desa Pager. Jadi Ibu adalah penduduk Desa Pager Agung, Kecamatan Pager Agung, Kabupaten Lahat. Setelah ini saya akan menghubungi petugas yang ada di sana. Saya akan menghubungi kepala desa di Desa Pager Agung. Saya akan menghubungi camat Pager Agung dan saya akan menghubungi kepala Dinas Kependudukan Pagar Agung. Lahat. Itu ya Bu. Setelah itu nanti saya kasih petunjuk. Ibu mau jadi warga Palembang, warga Cianjur? Cianjur. Menjadi Cianjur. Nanti saya urus sehingga Ibu menjadi jelas kewarganegaraannya, ya. Gitu. Di Cianjurnya Ibu tinggal di mana? Cipanas, Desa Lambo, Kampung Lambo. Kampung Lambong. Ke RT 4 kalau nggak salah. RW 8. RW 8. Pak Kadesna? Nama Pak Kadesnya siapa? Lupa Bapak. Ibu, Ibu ini harus hafal. Aku nggak tahu. Jadi Ibu nanti harus habis ini Ibu temui kepala desa, dibilangin disuruh saya. Iya. Ya, bilang saya mengurus kependudukan di sini. Ya, temuin kepala desanya, ingetin nama kepala desanya. Karena kalimat-kalimat Ibu yang banyak lupa, banyak tidak tahu itu menimbulkan omongan. Ya guys, perihal hasil tes DNA yang sudah dilakukan oleh Peggy Setiawan melalui bantuan Kang Deddy Mulyadi, di mana hasil tersebut banyak yang bereaksi dan tidak percaya akan Peggy Setiawan yang merupakan anak kandung dari Pak Cecep dan Ibu Elis, di mana orang mencurigai itu direkayasa dan dimanipulasi. Apalagi Ibu Widya baru-baru ini juga memberikan tanggapan terhadap hasil tes DNA tersebut, di mana Kang Deddy Mulyadi juga di sini memberikan 300 juta jika siapa saja yang bisa membuktikan Peggy Setiawan Cianjur adalah anak dari mantan wakil Bupati Cirebon. Sebelumnya saya udah ingatkan dia, jangan dulu DNA sebelum ini berakhir. Jangan dulu DNA. Orang ini orang cerdas. Lawanmu bukan orang-orang biasa. Jangankan kamu tes DNA, hasil visum aja tentang Pina tidak ada. Semuanya sudah direkayasa. Kami sudah tidak ada percaya dengan di Cianjur itu. Ya, Cianjur. Kenapa? Ya, ada yang komen bilang ya, sepertinya palsu. Perhatikan di situ. Kelahiran Pak Cecepnya tahun berapa? Kok Bunda Elisnya itu 1960? Pakai ini dulu. Pakai ini dulu. Saya yang kelahiran 70 udah tua. Elis kelahiran tahun 60. Pakai ini. Ada orang melahirkan anak tahun yang 1997, kelahirannya 1960. Pakai ini. Pakai ini, makanya kamu mau tangkap saya itu pakai ini dulu, DPO tetap DPO. DNA nggak ngaruh. Mau dibuat legislatif untuk kepentingan politik, DNA nggak ngaruh. Pakai ini kamu, pakai ini. Ya. Ada orang lahiran 1960, anaknya udah gede begitu, tahun 9 ini. Berapa tahun jaraknya? Oi, berapa tahun? Ada seorang ibu kelahiran 1960 itu. Hah? Seorang ibu kelahiran 1960 itu ada. Kita tidak akan percaya dengan DNA itu ya. DNA itu mau dia dibawa ke Cianjur, ke Cirebon. Karena visum yang di Cirebon aja itu lenyap begitu aja ya. DPO tetap DPO, tidak di atas DNA. Yang terpenting itu AF keluarkan AF, Dede keluarkan, ya kan? DNA itu sebelumnya udah saya tegur dia. Kenapa? Ada apa dengan Pak Deddy Mulyadi? Dia buru-buru sebelum pilkada ini. Sebelum pilkada ini dia buru-buru tes DNA. Ada apa? Sebelumnya udah saya larang dulu. Saya udah ingatkan dia. Ibu Widya yakin bahwasanya hasil DNA tersebut itu direkayasa dan dimanipulasi. Karena Ibu Widya sudah tidak percaya terhadap orang-orang yang ada di Cianjur.
Namun guys, ini kan yang membantu melakukan tes DNA terhadap Peggy Cianjur adalah Kang Deddy Mulyadi. Apakah Kang Deddy Mulyadi juga berbohong? Sedangkan baru-baru ini beliau juga sangat gentar untuk menyuarakan keadilan kasus Vina Cirebon dan juga sedang mengusut tuntas siapa saja pelaku yang terlibat dan sedang dicurigai. Mungkinkah Kang Deddy Mulyadi berbalik arah untuk menutup juga pelaku sebenarnya dan lebih berpihak kepada Peggy Cianjur? Karena Ibu Widya dan juga sebagian netizen masih banyak yang tidak percaya akan hal tersebut dan hilang respect kepada Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana pendapat kalian guys? Benarkah hasil tes DNA Peggy Cianjur terbukti dia bukan anak mantan wakil bupati, dia adalah anak kandung Pak Cecep? Atau kalian curiga akan hasil tersebut direkayasa atau dimanipulasi? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Ya, atas dasar kepentingan apa? Untuk penyidikan siapa DNA itu? Ya, saya udah bilang jangan lakukan itu dulu, maka Anda akan keblunder sendiri. Karena apa? Saya ngotot itu berdasarkan ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Kelahiran seorang Ibu Elis itu 1960, yang sebenarnya istri Pak Cecep itu kelahiran 1960 itu yang mana? Pak Deddy Mulyadi, tolong jelaskan kepada publik. Ya, Pak Deddy Mulyadi, yang tadinya saya dukung Anda karena Anda blunder, belusukan kemana-mana. Jadi begini Pak Deddy Mulyadi. Hitung secara logika sehat Pak Deddy Mulyadi, jangan hanya bikin konten kalau mau jadi yang namanya Bapak Gubernur Jawa Barat. Ya, kalau mau jadi Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, jangan ngeblunder. Kenapa? Hitung angka kelahiran dari 1960 ke 1997. Pak Deddy Mulyadi harus mengetahui itu. Tes DNA yang macam apa yang begini? Itu tidak dibutuhkan seandainya ya Pak Deddy Mulyadi ya. Kasus ini DNA ini untuk kepentingan penyidik, untuk sebagai saksi karena dia belum dianggap sebagai saksi. Dia belum dinyatakan saksi. Belum dinyatakan pelaku. Atas dasar apa Bapak Deddy Mulyadi, kepentingan apa DNA ini? Dan janggalnya yang namanya DNA Bapak Mulyadi, sejenius-jenius orang membuat DNA ini Pak Deddy Mulyadi ya, tidak dengan tahun kelahiran. Jangan bilang kalau salah ketik. Jangan bilang kalau salah ketik ya Pak Deddy Mulyadi. Ya. Jarak antara kelahiran tahun 97 dengan tahun 90 udah setua apa? Itu aja. Salam logika sehat aja. Ya. Semoga aja kasus ini diambil oleh Mabes Polri. Kenapa? Semua ingin pansos di atas kasus ini. Menurut Bu Widya, tentang hasil DNA yang sudah keluar itu tidaklah penting karena menurutnya yang terpenting itu sekarang adalah menangkap ketiga DPO dan juga membebaskan 7 terpidana. Karena ciri-ciri dari salah satu DPO tersebut adalah pelakunya itu mempunyai tindikan atau bekas tindikan lubang di telinga, dan Peggy Cianjur tersebut itu mirip dengan ciri-ciri tersebut, di mana Peggy Cianjur itu seperti menjahit atau menyamarkan bekas tindikan yang ada di telinganya. Jadi Ibu Widya di sini menaruh kecurigaan yang besar terhadap Peggy Cianjur menjadi salah satu tersangka yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Ya, kalau mau jadi Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, jangan ngeblunder. Kenapa? Hitung angka kelahiran dari 1960 ke 1997. Pak Deddy Mulyadi harus mengetahui itu. Tes DNA yang macam apa yang begini? Itu tidak dibutuhkan seandainya ya Pak Deddy Mulyadi ya. Kasus ini DNA ini untuk kepentingan penyidik, untuk sebagai saksi karena dia belum dianggap sebagai saksi. Dia belum dinyatakan saksi. Belum dinyatakan pelaku. Atas dasar apa Bapak Deddy Mulyadi, kepentingan apa DNA ini? Dan janggalnya yang namanya DNA Bapak Mulyadi, sejenius-jenius orang membuat DNA ini Pak Deddy Mulyadi ya, tidak dengan
tahun kelahiran. Jangan bilang kalau salah ketik. Jangan bilang kalau salah ketik ya Pak Deddy Mulyadi. Ya. Guys, jika benar Kang Deddy Mulyadi juga terlibat menyembunyikan atau ikut serta dalam memanipulasi hasil DNA Peggy Cianjur, tentunya hal tersebut menjadi suatu yang sangat disayangkan karena sudah banyak sekali warganet Indonesia yang percaya terhadap Kang Deddy dan ikut memberikan dukungan penuh terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kang Deddy sejauh ini. Apalagi beliau juga bakal mencalonkan diri menjadi seorang gubernur, tentunya hal tersebut membuat hilang respek masyarakat terhadap Kang Deddy Mulyadi. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon dan juga hasil tes DNA Peggy Cianjur yang sudah keluar namun banyak yang tidak percaya. Dan bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.